untuk pilkada ini supaya masyarakat pada tahu dan aku juga perlu tahu infonya, diadakan sosialisasi lagi untuk kedepannya sebelum adanya pencalonan, karena kan sebelum ada pemungutan kita perlu informasi nih bagaimana tahapannya dan juga bagaimana kita untuk pemilih tetap tuh bagaimana. Untuk saya yang perantau bisa memilih di tempat rantauan gitu. Jadi sama sosialisasi dari KPU provinsi ataupun KPU kota atau kabupaten bisa lebih luas menjangkau banyak pihak gitulah, biar pemilu itu pilkada serentak ini maksudnya lebih lebih meriah lah dari pemilu kemarin gitu. Untuk instansi KPU untuk lebih meningkatkan lah sosialisasinya untuk kepada masyarakat. Kalau bisa pengen kayak pemilihan presiden. Jadi tiap KPU di daerah itu punya tema masing-masing, kayak tema horor. Jadi kesannya tuh pilkada tapi kayak rame aja gitu, buat ya hiburan juga sih. Kalau saya sebagai petani sih inginnya ada ketersediaan pupuk gitu mas. Ketersediaan pupuk selama ini kan masih mahal, juga jaminan terhadap hasil panen gitu mas. Sekarang kan panen saya kalau tomat gitu, kalau lagi mahal-mahal tiba-tiba 3 hari atau seminggu ke depan itu tiba-tiba harganya turun drastis gitu. Utama itu harus bersih dari korupsi, pemimpin-pemimpin harus benar-benar turun. Jangan sewaktu ada pemilihan aja pada turun gitu. Kalau udah jadi juga harus turun, harus merakyat lah gitu. Pengennya biar masyarakatnya sejahtera gitu. Iya. Terus pembangunan semua kota itu lancar gitu. Lancar ya. Ya. Semoga bisa memberikan perubahan yang lebih baik di Jawa Barat khususnya, dan para pemimpin ini tidak berurusan dengan korupsi, bisa mensejahterakan masyarakat juga. Ya, menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan datang, kita menyaksikan dinamika politik yang semakin memanas. Salah satu pertanyaan besar yang terus mengemuka adalah siapa yang berani melawan Koalisi Indonesia Maju di ajang Pilgub Jabar. Dengan kekuatan politik yang solid dan dukungan yang meluas di tingkat nasional, Koalisi Indonesia Maju ini dipandang sebagai kekuatan dominan yang sulit ditandingi. Namun, dalam setiap kontestasi politik tidak ada yang pasti. Munculnya tokoh-tokoh baru, koalisi alternatif, atau bahkan isu-isu lokal yang dapat mengubah peta kekuatan menjadi faktor-faktor yang harus kita perhatikan juga. Nah, apakah ada kandidat yang cukup kuat untuk mengimbangi atau bahkan mengalahkan Koalisi Indonesia Maju? Bagaimana strategi yang mungkin diambil oleh lawan-lawan politik mereka? Dan apakah dinamika lokal Jawa Barat akan mempengaruhi hasil pemilihan ini? Kita akan membahasnya dalam orasi obrolan santai demokrasi. Siapa yang berani lawan Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jabar? Tentunya bersama 3 orang narasumber yang telah kami hadirkan. Ada Pak Ono Surono selaku Ketua DPD PDIP Jabar. Apa kabar Pak Ono? Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan hadir. Sami-sami teh. Ya, dan juga ada Pak Fahrudin Rushibani selaku Ketua KSP PKS Jabar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Pak telah berkenan hadir. Nah, ada juga nih, kita juga menghadirkan pengamat politik. Ada Pak Asep Komarudin. Ya, Pak Asep, ketemu lagi. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Baik. Dan tentunya bersama saya Ayu Wulandari, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang mengenai siapa nih yang berani melawan Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jabar. Nah, baik, melihat fenomena pilkada ini di daerah ya yang berpotensi akan melawan kota kosong. Kota kosong katanya ya. Nah, dan ini sebelum nanti kita juga menyimak pandangan dari pengamat politik, saya mungkin ke Pak Ono dulu. Pak, seperti apa nih pandangan Anda? Saat ini kan kita sedang menikmati demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi dengan memberikan hak politik kepada rakyat untuk bisa memilih
calon-calon pemimpinnya. Jadi kalau dalam konteks pilkada kan kita pernah mengalami ya, kepala daerah dipilih oleh DPRD, lalu konstitusi berubah, pilpres juga dipilih oleh rakyat, akhirnya juga pilkada juga dipilih oleh rakyat. Nah, sehingga pada saat bicara rakyat diberikan haknya untuk menentukan siapa yang terbaik yang akan menjadi pemimpin, maka pilihannya harus banyak. Harus banyak Harus ya. banyak, jangan satu. Betul. Kalau satu mah ya ketok palu saja di DPRD. Ngapain ada pilihan gitu kan? Betul. Jadi rakyat harus diberikan pilihan-pilihan. Memang saat ini kan sulit untuk mempunyai pemimpin yang sempurna. Tapi paling tidak ya yang terbaik lah di antara yang baik kan itu. Jadi ya menurut kami fenomena kotak kosong ini sangat membahayakan demokrasi yang sudah dibangun cukup bagus ini. Tapi kemungkinan bisa saja terjadi. Bisa terjadi dan memang bukan hanya pilkada saat ini ya. Kalau kita bicara konteks pemilihan kepala desa saja, ada fenomena itu. Tapi pada saat bicara kotak kosong yang menjadi ancaman ya bagi calon lainnya, maka misalnya di tingkat kepala desa mencalonkan istrinya, calon boneka disiapin. Nah, dalam konteks pilkada biasanya calon boneka itu independen, ya kan? Independen untuk menghindari kotak kosong. Karena kan kotak kosong ini juga merupakan fenomena yang menurut saya akan ada satu gerakan rakyat untuk tidak memilih calon yang pasti itu karena mereka merasa kecewa. Ya, merasa kecewa dan tidak mempunyai pilihan, ya udah sekalian saja kotak kosong. Nah, itu pernah terjadi di Kota Makassar kan. Ya, semoga saja tidak terjadi di Pilgub. Nah, Jawa Barat dengan hak pilih yang terbesar di Indonesia, dengan kemajemukan, dengan dinamika yang ada, seyogianya tidak terjadi. Ya, harusnya tidak terjadi. Kalau pandangan Pak Farudin sendiri, dengan kemungkinan kotak kosong ini seperti apa, Pak? Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya bahwa wacana Kim itu sudah tidak relevan karena Kim itu kan koalisi pilpres dan pilpresnya sudah selesai begitu. Jadi konteks Kim kalau kemudian kita terus wacanakan ini memperpanjang keterbelahan dan ini tidak bagus begitu. Oleh karena saya mengajak kepada kita semua kita kesampingkan istilah itu karena kalau ada Kim plus pasti ada Kim minus begitu. Iya dong. Ketika misalnya ya Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI tidak bersama-sama berarti Kim minus begitu. Tapi ketika ada salah satunya dari PKS, Nasdem atau PKB bahkan PDIP gabung salah satu keluar jadi Kim plus minus begitu kan jadi rumit lah ya. Nah kalau kemudian di Jawa Barat atau di beberapa daerah ada kesamaan saya kira hal yang wajar begitu. Nah dalam konteks Jawa Barat terlalu mewah kalau kemudian pilkada harus melawat kotak kosong. Ada terlalu banyak tokoh-tokoh yang sangat berpotensi begitu. Kemudian kekuatan partai juga cukup merata ya, tidak ada yang dominan begitu. Dan saya rasa peluangnya masih cukup dinamis ya. Saya memperkirakan sih bahkan tidak akan melawan kotak kosong, mudah-mudahan bisa 3 pasang misalkan begitu ya. Sehingga masyarakat punya banyak pilihan, punya banyak opsi untuk menentukan sikap memilih pemimpin yang terbaik begitu. Saya kira hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat menentukan. Kami PKS juga sudah membangun komunikasi dengan seluruh partai tanpa memilah-milah. Ini Kim, ini KIB misalnya ya, ini dengan PDI. Kita membangun komunikasi terbuka. Ya memang jika kita melihat raihan kursi di DPRD begitu ya untuk Gerindra 20 kursi, PKS 19, begitu juga dengan Golkar, PDI 17, PKB 15, Demokrat 8, disusul dengan Nasdem 8, PAN 7, P3 6 dan PSI 1. Nah, jika melihat raihan kursi di DPRD ini diprediksi akan memunculkan 3 paslon di Pilgub Jabar. Kalau pandangan dari Pak Asep sendiri selaku pengamat politik, lebih besar kemungkinan yang mana nih? Kotak kosong kah? Atau mungkin yang 3 paslon ini? Reformasi itu adalah satu titik awal bagaimana pemilihan langsung ini coba digulirkan. Pemilihan kepala daerah dipilih pada masyarakat, rakyat langsung memilih. Itu adalah agenda reformasi.
reformasi. Jadi ketika kemudian pemilihan langsung ini dikanalisasi dalam bentuk sebuah pilihan hanya satu pasangan calon dengan kota kosong, itu sudah mencederai semangat reformasi. Jadi betul kata Pak Ono tadi bahwa sudah aja dipilih DPRD, kembali kepada Orde Baru, atau jangan-jangan kita menuju ke sana lagi. Jadi satu, kita mencederai reformasi. Yang kedua, ini kita melukai agenda demokrasi yang sejatinya. Jadi betul tadi kata Pak Ono, seharusnya masyarakat diberikan pilihan atas dasar pilihan yang terbaik. Jika hari ini based on dari partai politik ada survei misalkan, survei itu kan ingin mengetahui presensi masyarakat terkait dengan siapa sih yang paling populer, siapa yang layak untuk diajukan sebagai kandidat. Tapi kemudian ketika digiring atas dasar kepentingan politik kelompok tertentu, saya tidak menyebutkan kelompok yang mana, tapi ini seakan-akan nanti akan membatasi pilihan masyarakat berdasarkan presensi yang tadi. Kalau begitu sudah aja, kalau tidak perlu ada survei lagi kan, tidak perlu atau akhirnya toh keputusannya itu. Maka sebetulnya di sini harus hadir peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Jadi demokrasi yang tercederai tadi jangan sampai terhianati, dan partai politik yang harus hadir. Memang kesalahan kita ada batas minimum 20%. Sebetulnya kalau kita logikakan 20%, kalau masing-masing 20 itu harusnya 5 pasang dalam setiap itu, atau paling tidak lebih. Yang kesalahan kita tidak pernah ada batasan maksimum, Pak. Ya mungkin ini menjadi catatan ke depan bahwa dalam membuat batasan itu tidak boleh lebih dari minimum ada, tapi harus ada maksimum. Dalam hal ini saya setuju statementnya Pak Ahok dari PDIP yang menyampaikan harus ada batasan maksimum. Dan akhirnya menyebabkan koalisi-koalisi ini digiring oleh partai-partai yang membuat kanalisasi itu. Nah, untuk Jawa Barat bagaimana? Saya ucapkan selamat dulu buat Pak Ono yang sudah melakukan kerjasama PDIP dengan PKB untuk memberanikan diri melawan Dr. Kim ya. Saya pikir jadi penantang. Ini patut diapresiasi, dan the next saya berharap PKS ya mampu dan kenapa demikian? Karena atau bisa jadi PKS ikut gabung. Karena komunikasi. Saya melihat jadi Kim juga boleh jumawa di Jawa Barat, ini Jawa Barat. Jadi saya melihat Kim ingin mencoba mengulang kesuksesan di Pilpres pada pilkada kota kabupaten, termasuk Pilgub. Itu upayanya kan, mengulang kesuksesan. Tapi ingat, Jawa Barat ini anomali. Di Jawa Barat itu yang surveinya terbaik kita tahu dari 2008. Kita tahu yang terlalu survei tertinggi itu Pak Agung Numan, tapi kemudian Pak Aher dan Dede Yusuf yang menang. Kemudian di periode kedua Pak Aher itu yang muncul tuh Pak Dede Yusuf, tapi Pak Aher kemudian pemenangnya. Pada Pilgub yang lalu itu yang selalu di atas survei kita tahu Pak Dede Mizwar yang pasangan dengan Pak Dede Mulyadi di situ. Justru pemenangnya malah Pak RK dengan Pak UU. Artinya semangat Pak Ono dengan Pak EKS. Jadi Jawa Barat anomali nih kalau saya bilang. Dan PKS lebih punya pengalaman. Harusnya lebih berani gitu. Dan saya tahu PKS dengan PDI ini adalah dua partai yang memiliki mesin yang kuat. Dan jika dibedah berdasarkan genealogi politik Jawa Barat ini, di sebelah pesisir itu rata-rata merah domarhain. Di beberapa jalur tengah itu hijau karena dulu ada kelompok Masumi dan itu. Jadi kekuatan-kekuatan Jawa Barat yang agamis ya, masyarakatnya agamis. Tetapi kenapa pemenang partai politiknya selalu nasionalis? Coba lihat dari dulu Golkar, PDI, Demokrat, Gerindra, kenapa tidak partai Islam? Artinya memang Jawa Barat ini mengharapkan adanya sebuah kolaborasi religius nasionalis religius. Mungkin dicontohkan oleh PDI dengan PKB, the next PKS mungkin ya. Kalau misalkan nanti Pak Ono dengan PKB bersatu itu nasionalis religius. Kemudian misalkan kalau PKS gabung berarti memperkuat itu. Jika berpisah misalkan PKS dengan Nasdem itu pun religius nasionalis. Itu wajah Jawa Barat yang itu tidak bisa dibawa oleh Kim misalkan memaksakan ya untuk itu. Saya yakin pilihan masyarakat Jawa Barat akan
objektif dalam hal ini dan akan memilih siapa yang terbaik berdasarkan pilihannya, bukan atas giringan-giringan partai politik. Sehingga saya berharap Jawa Barat disajikan dengan tampilan yang lebih banyak sajian pasangan calon ya. Kalau minimal 2 ada, betul tadi itu, antara Kim dengan luar Kim, artinya minimal ada pilihannya, atau minimal 3 pasangan calon, sehingga kompetisinya akan lebih. Hanya sebagai catatan, kalau 2 itu akan seperti pilpres tuh, akan bermuara. Kalau 3 ya, kalau 3 itu ada yang 2 akan pecah, 1 yang diuntungkan. Tapi kalau 2 itu pilihan masyarakat akan terpolarisasi dan itu akan mengkerucut pada pilihan masyarakat yang lain. Oke, baik. Tadi juga Pak Asep mengatakan PKS dan PDI ini memiliki mesin yang kuat begitu ya. Saya juga ingin mengetahui kira-kira PDIP dan juga PKS ini sudah membangun komunikasi untuk berkoalisi di Pilgub Jabar untuk melawan Kim. Gimana nih, sudah ada? Sebenarnya sudah ya, kita sudah melakukan komunikasi, membahas 27 kabupaten kota dan juga untuk Jawa Baratnya sendiri. Ya. Jadi kita sering komunikasi dan penjajakan itu sudah sampai hal yang sebenarnya Sudah sejauh mana nih? resepnya sudah kita buat, menunya sudah kita buat, tapi kan DPW PKS, DPD PDI Perjuangan ini kan bukan penentu. Ya. Ya. Kita hanya menyajikan resep, menu, dan yang mengeksekusi ya DPP kita masing-masing. Oke, jadi sebenarnya komunikasi itu sudah terjalin. Sudah. Makanya kita di Majalengka ya kita bareng PDI Perjuangan PKS. Ya. Ya sudah kita lakukan komunikasi. Baik, Pak Farudin, gimana komunikasinya sudah sejauh mana sih? Oh iya, jadi begini, di internal kami ada tim strategis yang mengkaji. Ya. Jadi kan kalau PKS dengan PDIP itu rumusnya 1+1=2. Karena utuh ini pemilihnya pemilih yang relatif solid begitu ya, captive marketnya jelas begitu, dan mesinnya jalan dua-duanya. Jadi kami dengan PDIP sebetulnya sudah punya surat cinta ini. Betul, kita sudah punya surat cinta begitu. Hanya kan lagi-lagi nanti yang merestui orang tua kita. Jadi kalau proposal sudah kita sampaikan, kita sudah analisa ya, kalau kita dengan partai X bagaimana, dengan Y bagaimana, dan kalau dengan PDIP bagaimana, begitu kita sudah sampaikan. Dan sampai hari ini standing DPW Pak Haruswan Daru itu nggak pernah bergeser. Standing PKS calon gubernur. Karena kita punya pengalaman 2 kali menang dengan kondisi yang pada saat itu dianggap minus ya, sebagai kuda hitam 2008 begitu, dan kita bisa membuktikan diulang 2013 begitu. 2018 nyaris menang. Betul. Iya. Betul. Kalau sebulan lagi menang. Pengakuan RK dan timnya sebulan lagi aja. Karena kan langsung disalib. Sehu itu, hajat Sehu itu last minute betul. Karena dari semenjak awal kami sudah jalan bareng dengan Deddy Mizwar ketika itu. Ada dinamika di pusat, bergeser, mesin bergerak, itu selisihnya kecil itu, cuma 300 ribuan suara. Jadi kita punya kalau Bendung kami bilang ya, Ketua Satgas bilang PKS punya gen pejuang dan gen pemenang. Wow. Jadi kita punya itu, punya bekal yang cukup. Ya, begitu. Okay. Apalagi sekarang juga mesin relatif sudah panas lagi, karena dari pemilu ke pilkada ini kan hanya beberapa bulan saja. Jadi relawan masih cunin ini semuanya. Udah tinggal pencet tombol, siapapun jalan. Oke. Gitu. Jadi tinggal nunggu ada yang memencetnya begitu. Betul. Baik. Saya ke Pak Asep kembali. Pak Asep, kira-kira seperti apa sih persepsi publik Jawa Barat begitu ya terhadap Koalisi Indonesia Maju, dan apakah ini akan memberikan keuntungan atau mungkin sebuah tantangan? Masyarakat itu kan sebetulnya kita sudah lakukan di survei, kita sudah mengetahui sebenarnya harapan-harapan dari survei itu kita sudah tahu, dan beberapa sudah muncul di top of mind, di survei-survei yang siapa yang elektabilitasnya. Tapi kan kemudian karena kepentingan itu ada yang dilempar ke daerah lain, ada kemudian disuruh naik mundur pada popularitasnya. Itu saya pikir ini ada satu kemunduran demokrasi yang saya lihat ini tidak diharapkan. Dan jujur saya berharap kuat ini yang disampaikan oleh Pak Ono dan Pak Fahru. Jawa Barat dengan karakteristik, dengan local wisdomnya, dengan kekuatan, tapi persoalannya
mampu tidak merasionalisasi argumen ini ke DPP yang hari ini kok saya merasa tidak yakin ya. Mohon maaf Pak Ono ya, PKB yang dengan Pak Ono sudah ini sekarang sudah merapat di pusatnya begitu kan. Kemudian PKS yang di sini ingin standing sebagai gubernur sendiri Pak Haru, tapi di DPP-nya sudah bersanding juga dengan Kim ya. Jadi itu Kim Plus itu fakta ya, yang kita lihat bahwa memang ada upaya ke sana, ada upaya memang ini dan ini tidak baik bagi demokrasi. Salah satu adanya oposisi itu, jadi dulu sering ada yang mengatakan ada yang tidak kuat oposisi gitu kan. Kemudian itu saya pikir ini harus dipertahankan untuk menjaga demokrasi. Justru oposisi itu penting menjadi penyeimbang demokrasi. Ketika oposisi tidak ada, walaupun konteksnya ini kebersamaan, tapi akhirnya tidak ada oposisi, maka demokrasi ini Indonesia sebagai negara demokrasi udah hilang kalau tidak ada partai yang memberikan oposisi. kontrol ya kan gitu. Tapi gini, saya ingin koreksi juga. Jangan seolah-olah dipaksakan bahwa misalnya PDI tidak boleh berkoalisi dengan Gerindra karena di RI-nya Kim dengan non Kim, nggak boleh. Justru itu pembatasan menurut saya. Kan kalau kita bicara demokrasi, asasnya itu kesetaraan. Jadi semua partai sekarang setara. Jadi kalau PKS di Pilgub Jabar misalnya nanti berkoalisi dengan Gerindra, karena PKS dengan Prabowo nggak ada masalah. 2 kali PKS mendukung Prabowo 2014, 2019. Jadi jangan kemudian di framing begitu. Kalau PKS dengan Gerindra, oh ini Kim, dan itu nggak boleh haram, kan justru berlawanan juga dengan demokrasi. Biarkan saja. Mungkin nanti di Jawa Barat kalau Golkar cocok dengan PDIP kan tidak menyalahi juga. Apa yang salah begitu? Bu Mega dengan Golkar saya kira baik-baik saja. Atau mungkin bahkan Gerindra PDIP atau Nasdem Gerindra misalkan Prabowo dengan Surya Paloh kan sudah begini sekarang. Jadi mari kita keluar dari framing ini bahaya menurut saya. Jangan sampai kita dituduh tidak demokratis hanya karena kita bersepaham di satu daerah dengan partai yang ketika pilpres berbeda. Ini kan bahaya banget. Memang kan nggak boleh. Memang ini pada saat bicara terkait dengan koalisi dalam konteks nasional, selama ini kan tidak pernah linear sampai ke bawah. Betul. Ya kan? Dulu misalnya 2014 yang kencang di pilpres antara koalisi Indonesia Hebat lawan koalisi Indonesia Maju, Kim dan KIH, KMP ya, Merah Putih koalisi Merah Putih sama KIH, ya, kan? Di bawah kan tidak terjadi. Betul. Nah tapi sekarang kabarul memang ada upaya Kim ini terjadi sampai linear ke bawah. Dan ini ada upaya walaupun memang sulit ya. Misalnya gini, misalnya di Depok ya. Di Depok kita gabung dengan Gerindra lawan PKS. Betul kan? PKS dengan Golkar. Iya. Jadi maksud saya gini, memang akan sulit sekali linear sampai ke bawah. Betul. Tapi mungkin ada beberapa misalnya daerah, terutama provinsi yang besar. Ya kan ada upaya. Ya kan saat ini misalnya terjadi misalnya koalisi Gerindra PKS di Banten. Golkar PKS kalau jadi nih di DKI, yang katanya tinggal dideklarasikan. Dan konon kabarnya ada ya kan? Terus misalnya di Sumut, Gerindra, Golkar, PKS dukung. Nah, makanya yang kita dengar ini kan di Jawa Barat juga PKS didorong untuk mendukung yang diusung Gerindra dan Golkar. Bukan sampai ke sana. Ya kan kita mendengar itu, termasuk di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kan? Akan terjadi seperti itu. Nah, maksud Kak Aksep tadi ya saya setuju. Ya, memang jangan ada upaya untuk meliniarkan. Bebaskan saja yang ujungnya rakyat diberikan pilihan, calonnya banyak gitu kan. Artinya begini, jika kemudian di satu daerah kesepakatan itu berdasarkan pertimbangan strategis masing-masing partai, juga jangan di framing begitu. Seolah-olah ini mencederai demokrasi, seolah-olah ini tidak menyerap aspirasi begitu ya. Biarkan saja. Kalau memang kan begini, demokrasi itu suara rakyat, itulah yang kemudian menjadi penentu. Dan representasi rakyat itu partai politik. Begitu. Yang kemudian termanifestasi dalam kursi. Jadi PKS mewakili 3,8 juta masyarakat Jawa Barat. Ketika kemudian di satu daerah bersepakat, ini hal yang wajar. Bukti bahwa ini tidak ada penggiringan Kim di tempat yang lain bisa berbeda.
Begitu. Jadi maksud saya demokrasi ini luas begitu spektrumnya. Jangan juga kemudian masyarakat di framing seolah-olah kalau kemudian ada kesepakatan karena pertimbangan-pertimbangan strategis masing-masing partai begitu. Kan yang menentukan strategis ini DPP, Bu. Ya. THU. Karena helikopter view-nya dia luas Indonesia. Kalau kami kan hanya Jawa Barat. Begitu ketika Jawa Barat Pilgub, tentu DPP harus mempertimbangkan juga daerah-daerah yang lain. Dan ini hal yang lumrah saja dalam Saya Pak ya. Jadi yang mencederai demokrasi itu bukan koalisi dengan koalisi, tetapi pada saat demokrasi dibegal oleh partai politik dihadapkan pada kotak kosong. Ya. Padahal kita sudah reformasi maju demokrasi ke depan, tapi kemudian hanya untuk sebuah kepentingan. Itu yang pertama. Jadi yang diluruskan terkait dengan mencederai demokrasi ketika dipaksakan semuanya untuk melawan kotak kosong. Dan ada satu daerah di mana Pak Ono itu kotak kosongnya menang begitu kan, itu sangat tidak baik dari partai politik. Itu pertama. Terus yang kedua, demokrasi yang bagus itu adalah ketika oposisi hidup gitu, ketika ada keseimbangan, kontrol, check and balance antara demokrasi. Ketika itu tidak ada, semuanya dipaksakan dalam konteks kebersamaan kemudian menjadi satu wajah, itu yang berbahaya bagi demokrasi. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya, saya justru bersyukur ketika Jawa Barat mampu standing dari kepentingan nasional. Ini sangat apresiasi, dan itu berharap banget. Misalkan PKS berdiri sendiri dengan partai manapun, PDI berdiri sendiri, katakan oke, kita tidak sebut Kim misalkan yang sebelah yang kemudian koalisi yang melanjutkan dari itu juga berdiri, tapi faktanya memang dipaksakan. Pak, kita harus realistis. Pak RK itu survei di sini tertinggi, Pak RK. Kemudian Pak Deddy Mulyadi. Ya. Mungkin takut Pak Deddy Mulyadi tidak jadi, Pak RK dilamar ke Jakarta. Ini analisa kita ya. Mungkin ya. Sehingga mengamankan Pak Deddy dalam tanda kutip. Bukan Pak RK-nya sendiri yang pengen. Atau keinginannya Pak RK. Ini banyak tantangan. Atau misalkan Pak Bima Arya kan pengen Pak RK-nya sendiri, tapi syaratnya harus dengan PKS di DKI-nya. Sebetulnya Pak RK yang pengen ke Jakarta tapi pinjam nama lain begitu. Seolah-olah dipaksa. Pak Bima misalkan, Pak Bima yang sudah kenceng begitu kan, hanya untuk mengamankan bahwa PAN bagian dari koalisi Indonesia Maju udah mundur dan dukung Pak Deddy. Jadi itu sebetulnya yang kita kritisi. Yang di mana biarkan kalau memang survei menjadi ukuran dari sebuah partai politik untuk mengukur presensi siapa yang layak untuk disajikan kepada masyarakat, itu menjadi ukuran pertama, sehingga partai politik ini survei ya, kita kalau dukungan koalisi itu sah-sah saja. Bahkan dengan berbagai cross yang tadi itu bagus ketika memecah polarisasi pilpres ya, dalam konteks. Dan betul kata Pak Ono, tapi kok saya tidak yakin gitu ya. Kenapa? Karena seakan-akan ada upaya dari tingkat nasional untuk provinsi-provinsi tertentu ya, tidak kota kabupaten ya, karena kota kabupaten mungkin terlalu jauh ya untuk mendriver itu, tetapi ada upaya dari Pilpres ini untuk DKI dan Jawa Barat dan provinsi yang dianggap strategis ini diarahkan ke sana seakan-akan. Nah, lebih baik jika standing itu berdiri berdasarkan local wisdom dan karakteristik yang dimiliki. Maka saya kasih argumen bahwa Jawa Barat itu anomali loh. Jadi jangan khawatir karena surveinya ini atau tidak didukung partai besar atau itu, ternyata bisa menang loh dulu Pak Aher dengan Pak Dede Yusuf. Iya. Itu maksud saya tadi. Jadi ukurannya saya setuju. Ya. Saya setuju betul. Di Jawa Barat dan kita mendorong sampai hari ini standing kami DPP PKS ke DPP tetap kita maju dan berharap bisa 3 pasang. Urusan kemudian nanti berkoalisi dengan siapa itu dinamika. Menurut saya tinggal waktu ya sebenarnya. Tinggal waktu yang memang tinggal menyisakan berapa minggu lagi, 2 minggu lagi lah. Waktu yang cukup singkat. Cukup singkat ya. Jadi kan kita kemarin melihat lah ya pemberitaan dalam 1 hari Nasdem merapat, lalu P3 merapat, lalu Perindo merapat menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Apakah itu akan berefek juga? Misalnya dalam konteks pilkada, ya nanti kita lihat. Tapi yang jelas PD Perjuangan pasti akan mengambil sikap, kita akan tetap bertarung di Jawa Barat. Selama kita mempunyai partner, karena PD Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri. Betul. Nah, jelang pendaftaran yang memang sebentar lagi, ini PKS dan PDIP ini akan membangun koalisi bersama atau mungkin memunculkan 2 gerbong koalisi untuk melawan Kim nih. Belum ada jawaban juga kah?
Tadi teh kesepakatannya sudah dibangun dari semenjak lama, dan bahkan kita sudah punya surat cinta lah begitu untuk saling mengikat persamaan itu. Nah, proses di internal ini kan sedang berjalan karena DPP PDIP juga kan rasanya belum mengeluarkan belum mengeluarkan, semua masih dinamika. Jadi kalau kemarin misalnya Kang Ono declare dengan ajengan Cepadang, itu juga kan bagian dari proses politik. Apakah itu yang akan terjadi? Belum tentu juga. PKS juga sama. Kita tetap membangun koalisi dan belum pernah ada yang per hari ini, baik dengan PDIP, dengan Nasdem, dengan PKB, kita mutus nggak. Kita masih berjalan. Oke. Tapi kalau saya tanya tentang kesiapan PDIP dan PKS melawan Kim Jabar, seberapa siapkah? Ya, kalau kami kan sudah menyatakan statement siap. Kami tidak akan pernah berani untuk menyampaikan ke publik misalnya hasil pertemuan kami dengan PKB kalau kami tidak siap. Oke, bagaimana dengan PKS? Kita terbiasa, kita pernah menghadapi satu masa di mana yang kita lawan itu jauh lebih hebat dari apa yang akan kita hadapi sekarang. Pak Dani Setiawan, gubernur existing, Pak Nukman, wakil gubernur existing, Pak Agung, mantan Pangkostrad waktu itu ya. Kemudian siapa? Iwan Sulanjana, mantan Pangdam. Jadi yang kita hadapi itu jauh lebih hebat dari yang hari ini akan kita hadapi. Jadi bagi PKS ya biasa saja siapapun yang akan kita hadapi begitu. Baik, saya ke Pak Asep lagi. Pak Asep, ini apakah Koalisi Indonesia Maju ini dari kacamata selaku pengamat politik gitu ya, memiliki kelemahan atau mungkin kontroversi yang bisa dieksploitasi nih oleh kandidat ataupun koalisi lawan di Pilgub Jabar? Kira-kira kelemahannya dalam hal apa? Tadi yang saya sampaikan, Jawa Barat ini adalah anomali ya. Jadi masyarakatnya religius, tapi pemenangnya nasionalis. Artinya saya melihat di situ memotret bahwa memang di Jawa Barat ini nggak bisa lepas antara kebersamaan atau koalisi religius nasionalis atau nasionalis religius. Dua hal itu penting. Nasionalis juga punya basisnya seperti tadi itu satu, kemudian religius juga sama. Religius juga terbagi, ada religius moderat dan religius tradisional. Ini juga bisa saling melengkapi. Jadi kalau nanti Pak Ono nasionalis misalkan, tradisionalisnya PKB, moderatnya PKS, walaupun PKS sekarang sudah terbuka dan sudah banyak yang tradisional, itu akan menjadi kekuatan besar dan itu akan menjadi batu sandungan bagi Kim. Kalau Kim memaksakan misalkan Gerindra dengan Golkar, kalau dipaksakan itu nasionalis, walaupun di sana ada PAN, tapi saya nggak terlalu yakin itu bisa merepresentasikan nasionalis religius karena religius Jawa Barat itu mayoritas itu tradisional, ada di P3 dan PKB. Maka ketika Kim ini dipaksakan Gerindra Golkar Gerindra itu paket nasionalis yang itu tidak merepresentasikan kombinasi nasional religius. Nah, dan itu berpotensi bagi lawannya yang membuat paket itu, dan ketika mampu melakukan itu bisa menjadi kekuatan ditambah kekuatan partai. Dan saya yakin PKS dengan PDI ini memiliki mesin yang kuat dalam hal ini dan militan begitu, dan apalagi masyarakat basisnya punya basis sendiri-sendiri ya PDI di mana. Jadi ketika ini bersatu itu akan menjadi lawan yang cukup tangguh bagi Kim. Oke, nampaknya PDIP sudah menyiapkan strategi. Dan memang kalau PKS PD Perjuangan bersatu di Jawa Barat, Kim takut. Apa yang kira-kira membuat takut gitu ya? Ini konfigurasinya lengkap. Gimana? Agamis, nasionalis, ya kan, utara, selatan, begitu. Jadi cukup lengkap ya. Mesti jalan, makanya rumusnya tadi. Kalau PKS tambah Gerindra 1 tambah 1 1,5. Karena ada banyak irisan. Tapi kalau PDIP plus PKS 1 tambah 1 2. Jadi PDI itu 3,4 juta kan? 3, berapa? 2,9. 2,9 tambah 3,8 itu minimal. Sudah bisa kita pastikan. Oke, kalau bersatu dan menang. Modal awal itu. Sama mesin yang kuat. Besar dengan mesin yang kuat. Lantas kalau kemudian nanti malah memunculkan 2 gerbong koalisi, strategi dari PDIP, strategi dari PKS sendiri, gimana nih melawan Kim? Saya mau udah ngobrol dengan Nasdem juga, kan kita lawan Kim, ini konteks Jabar ya. Kita gabung lah PKS, Nasdem, PDIP begitu ya, PKB orang lawan lah begitu.
berani. Jadi sebenarnya PDI Perjuangan, PKS, P3, Nasdem dan PKB ya, kita sudah bicara bagaimana membangun poros baru untuk melawan Kim. Konsepsinya sudah ada, rumusnya sudah ada, ya kan? Tapi ya sekali lagi bahwa rumus ini, menu ini, resep ini, ya kita bawa ke DPP. Nah, DPP ini yang pada akhirnya memfinalisasi. Jadi kalau Kang Fahrul tadi menyampaikan ini masih cair, ya memang masih cair. Kami dengan PKB kemarin juga kita sudah sepakat di level provinsi, kita pun bawa ke DPP masing-masing kan, dan mudah-mudahan ya sedang berproses. Apakah nanti akan ada pembicaraan dengan PKS, dengan P3, dengan Nasdem? Ya kita sudah serahkan sepenuhnya ke DPP partai. Tapi petanya sudah kita buat sedemikian rupa. Saya yakin Kang Fahrul juga sama kan? Betul. Resepnya sudah dibuat. Saya dengan Kang Haru sering diskusi, dengan Kang Huda sering diskusi, dengan Kang Pepe sering diskusi, termasuk dengan Kang Sahan. Tinggal ya tadi, misalnya di PD Perjuangan ada saya, di PKS ada Kang Haru, lalu di P3 ada Kang Uu, lalu di Nasdem ada Pak Ilham. Ya kan? Bagaimana juga merumuskan kan? Kalaupun ini terbentuk, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Ya, tentunya ini kan perlu juga diskusi yang panjang tapi harus singkat. Karena waktunya sudah tidak ada lagi. Baik, Pak Asep, kalau masyarakat sendiri, masyarakat Jawa Barat inginnya yang muncul ini begitu ya, ada berapa koalisi sih? Kalau satu kan nampaknya demokrasi kita tengah dibegal gitu ya, atau mungkin biar tidak bingung, mending satu aja disodorin ke masyarakat atau seperti apa? Dan narasinya gini, kayak saya daripada buang-buang duit pilkada katanya langsung tetapkan. Kalau misalnya satu ya. Jadi kalau saya melihat sih idealnya memang 3 pasangan calon dan option itu ada. Ketika hari ini Pak Deddy Mulyadi dengan koalisi Kimnya misalkan dengan Golkar, Pak Ono dengan PKB, PDI dengan PKB sudah mau ke sudah menuju ke arah sana, kemudian PKS misalkan Pak Haru dengan Pak Ilham juga menuju ke sana. Saya pikir itu pilihan yang baik ya untuk sebuah demokrasi. Tinggal ini kan nanti ketika sajiannya sudah disiapkan, siapa koki yang piawai untuk mengemas gitu pasangan ini, bagaimana menjadi sajian yang menarik bagi masyarakat. Itu yang terpenting, dan kehadiran di sini adalah peran stakeholder pengawal pilar-pilar demokrasi untuk mengawal demokrasi ini yang sebetulnya pemilihnya bukan di partai politik tapi ada base people, ada di masyarakat yang sebagai pemilihnya. Tugas partai politik hanya menyajikan menyajikan berdasarkan batas-batas undang-undang yang diberikan koridor, menyajikan pilihannya nanti kepada masyarakat. Jadi saya pikir masyarakat akan lebih baik jika disajikan dengan pilihan yang lebih banyak ketimbang dipaksakan adanya kota kosong. Nanti kalau yang menang kota kosong gimana, lu malu banget gitu ya. Ada kemunduran demokrasi yang diuntungkan Gerindra itu. Saya tidak bicara. Iya, yang diuntungkan Gerindra karena PJ-nya yang menentukan presiden. Baik, kalau saya tanya ke Pak Ono, inginnya ada berapa pasangan calon sih yang maju dalam pilgub? Saya sih pinginnya cuma 2 pasang ya. 2 pasang. Jadi kami ya PDI, PKB, PKS, Nasdem, P3 gabung menjadi satu lawan Koalisi Indonesia Maju. Lebih mantap. Saya menginginkan hanya ada 2 pasang dengan waktu yang singkat ya. Iya. Karena kalau 3 pasang itu mungkin akan menguntungkan juga. Ada kemungkinan lain. Akan menguntungkan Kim juga gitu. Kalau 3 pasang akan ada kemungkinan lain begitu ya Pak ya? Ya, dan menguntungkan mereka kayaknya karena mereka dibangun dengan infrastruktur yang memang sudah kuat. Oke, Pak Fahrudin gimana? Berharap ada berapa Baik, yang paslon sih? pertama ya PKS tidak pernah dibatasi komunikasi. Ya. Sehingga kami sangat memungkinkan bekerja sama dengan partai manapun. Yang kedua, sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, terlalu mewah Jawa Barat ini dengan tokoh-tokoh potensial kalau dipaksakan berpasang. Menurut saya sajikan saja, tetapi tentu saja karena tidak mudah juga ini Kim solid terbentuk di Jawa Barat nggak sederhana menurut saya. Ya, jadi kalau Kimnya misalnya tapi sudah kan, sudah. Karena Bima sudah mundur kan? Demokrat nggak ada calon, ya, PSI apalagi kan gitu. PSI mereka mah udah solid.
Ya ini kan kita sempat menggagas juga kan dengan Kang Saan. Irayu orang ngumpul berlima begitu. Ya, Senin kita ngumpul. Oh, siap. Nanti Kang Buda saya hubungi, ya kan? Ayo kita ngumpul. Baik. Ya, yang bisa melawan Kim ya kalau kita solid berlima. Oke, kalau berlima solid ya. Tapi kalau boleh saya kasih rumusan, kalau ingin menang melawan melawan Kim yang sudah terbentuk itu opsinya harus bersatu. Ya. Kalau terpecah menjadi itu akan diuntungkan. Dan paling tidak kan kita harus menurunkan ego partai masing-masing. Nah, itu dia. Ya kan? Dan kalau saya sering menyampaikan PD Perjuangan sangat fleksibel, ya kan? Kita bisa di posisi apapun, ya. Bisa di nomor 1, bisa di nomor 2. Kita lihat situasi. Nah sehingga ya saya harap sih kalau memang bersatu kita pun harus menurunkan ego kita masing-masing untuk merumuskan siapa pasangan yang terbaik di 5 partai ini untuk menantang Deddy Mulyadi yang sampai dengan saat ini belum ada wakilnya. Dan belum tentu juga Deddy Mulyadi jadi. Oh gitu? Belum tentu juga. Barangkali Pak Topik ketua DPRD. Ketua DPRD Jawa Barat. DPD Gerindra. Baik, kalau kubu di luar Kim cukup solid, apakah kemudian kekuatan elektoral Kim ini juga cukup solid untuk mengatasi tantangan di berbagai kubu oposisi di wilayah Jawa Barat, Pak Asep? Persentasenya lebih banyak kita. Ya, saya melihat sih Jawa Barat anomali dengan Pilpres. Kita lihat di Pilpres di sini juga. Jadi sebenarnya gini, Kang Asep, ini kan konteks koalisi oposisi ini kan sebenarnya tidak dikenal di Indonesia karena kita presidensial bukan parlementer. Apalagi misalnya diperhadapkan di konteks provinsi, kabupaten, kota, di mana antara eksekutif dan legislatif ini bergabung menjadi pemerintahan daerah. Tidak berdiri sendiri seperti di tingkat pusat gitu kan. DPRD itu menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Nah sehingga tidak ada sebenarnya konteks oposisi koalisi di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kerjasama bareng. Nah makanya tidak akan pernah bisa terjadi gitu kan yang linear dari atas ke bawah itu. Di provinsi, kabupaten, kota berbagi, termasuk ya insya Allah nih kita berbagi juga di AKD di DPRD Provinsi Jawa Barat, kan proporsional. Proporsional. Dan itu bagus untuk sebuah demokrasi. Adanya check and balance, adanya oposisi yang berbeda dalam setiap demokrasi. Baik, iya. Kita sudah tahu ya, sudah ada partai politik yang siap melawan koalisi Indonesia Maju, begitu ya. Lantas dengan nanti ketika pada waktunya beberapa pasangan calon dihadapkan dengan pilihan, gitu ya, atau mungkin bahkan malah disuguhkan dengan kotak kosong, apa kemudian harus seperti apa sih respon masyarakat menanggapi berbagai kemungkinan yang ada ini, Pak Asep? Ya, harusnya diantisipasi sebelum itu terjadi. Mudah-mudahan forum ini menjadi literasi ya, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi partai politik untuk bagaimana memberikan, kalau istilah saya itu, kalau memang dipaksakan kotak kosong itu yang disebut mencederai demokrasi. Kalau itu dipaksakan ya, karena kita sudah berjuang dari reformasi sampai saat ini, kemudian masa sih kita harus kembali mundur demokrasi kita. Jadi kalau itu terjadi, kotak kosong terjadi, menurut saya itu kemunduran demokrasi, dan itu kebijakan yang tidak bijak dari partai politik yang memaksakan itu. Kita biarkan saja, sajikan yang terbaik. Terus nanti kontestan yang memilih itu masyarakat, pilihan-pilihan yang terbaik dari partai masing-masing disajikan. Siapa tokoh yang dianggap baik oleh partai politik sajikan saja, dan itu pilihannya diserahkan kepada masyarakat. Toh setelah selesai pilkada kita rembuk bareng lagi, selesai lagi. Yang itu konteksnya adalah membangun, karena demokrasi itu intinya adalah membangun kesejahteraan masyarakat, yaitu pasca demokrasinya, bukan pada saat pemilihan. Jangan sampai justru pemilihan ini membuat situasi yang tidak baik. Itu kalau bisa diantisipasi jauh sebelum itu terjadi, baik dimanapun, di DKI, di Jawa Barat, atau dimanapun. Upayakan itu hanya untuk sebuah kepentingan atau menjegal orang untuk ini tidak baik untuk sebuah demokrasi. Tapi jika itu sudah terjadi, saya pikir masyarakat tahu yang apa harus dilakukan, karena masyarakat adalah suara Tuhan kan. Kalau
kalau itu terjadi, Kang Asep, saran ke PD Perjuangan apa? Nah, sarannya diperlukan Saran ke sama PDI partai Perjuangan apa? politik, Kalau misalnya PDI dan juga PKS. PDI Perjuangan ditinggal. Saya pikir PDI Perjuangan akan menjadi partai besar malah. Ketika kita ingatlah, saya juga saran ke PKS dan partai-partai yang ketika tidak mendapatkan kursi menteri, tidak mendapatkan kursi apa jika istiqomah pada masyarakat justru akan dapat simpati masyarakat dan ke depan akan menjadi partai besar di 2029. Saya pikir itu saja, konsistensi kepentingan masyarakat itu menjadi penting dan masyarakat akan memberikan penilaian. Dan kekuatan hari ini beberapa partai yang konsisten di situ kemudian besar, saya yakin itu karena penilaian masyarakat yang objektif terhadap konsistensi perjuangan. Dan saya harus apresiasi ke PKS yang 10 tahun menjadi oposisi dan konsisten. Oh, padahal sakit loh, pasti berat loh kan. Tapi mudah-mudahan bisa bertahan lagi. Dan PD Perjuangan juga 10 tahun sekarang. 2004-2014. Ya kalau sekarang oposisi lagi seimbang lah ya. Pengalaman. Jadi PD Perjuangan sudah punya pengalaman. Jadi saya pikir itu sudah akan jangan khawatir untuk PDI dan PKS akan mendapatkan simpati masyarakat. Justru mungkin akan menjadi partai pemenang di 2029 karena konsistensinya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Baik, terakhir Pak Odo, ada hal yang ingin disampaikan atau kontestasi seperti apa sih yang diharapkan dalam pilkada serentak di tahun ini? Ya mohon doanya ke warga Jawa Barat, jangan sampai ada kotak kosong di Jawa Barat. Jadi perlu doa dari seluruh warga Jawa Barat. Doakan PD Perjuangan, doakan PKS, doakan Nasdem, P3 dan PKB untuk bisa bersatu melawan koalisi Indonesia Maju. Oke, Pak Farudin, terakhir. Saya masih cukup yakin bahwa di Jawa Barat tidak mungkin dengan kota kosong gitu. Sekalipun dinamika di Jakarta mungkin saja mempengaruhi, tapi Jawa Barat yang cukup besar, Jawa Barat yang tadi punya banyak tokoh begitu, dan kesempatannya minimal 2 pasang akan terrealisasi insya Allah, begitu. Dan mudah-mudahan PKS menjadi bagian dari perlawanan. Pak Askom juga telah berbagi pandangan dan berdiskusi juga dalam obrolan santai demokrasi membahas siapa berani lawan koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jabar. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi dengan